Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Zulfira dari jurusan Akuntansi Komputer. Berawal dari tahun 1999, sebuah gerai minimarket berdiri. Di video ini kita akan menganalisis laporan keuangan dari PT Menjadi Sumber cikal bakal Alvaria jaringan Trijaya retail Tbk. minimarket terkemuka di Indonesia. Tempat belanja yang nyaman dan terjangkau. Sejalan dengan visi Alfamart, maka pada tahun 2009, perusahaan secara resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Dengan komitmen dan profesionalisme dari Dewan Komisaris, Dewan Direksi, serta dukungan stakeholder, terutama pelanggan setia, karyawan, pemegang saham, pemasok dan pemerintah, menjadikan Alfamart selalu menjadi pilihan keluarga Indonesia. Tengah ketatnya persaingan, perubahan perilaku pelanggan dan tuntutan untuk terus berkembang dan berkinerja baik, perusahaan menjawabnya dengan melakukan inovasi hingga ke anak usaha. Melalui aplikasi AlphaGift 4.0, memberikan kemudahan bagi pelanggan dengan mengintegrasikan membership Alfamart Ponta melalui personalisasi penawaran dan program hadiah AlphaStamp. Saat ini, lebih dari 3 juta pelanggan setia telah mengunduh AlphaGift 4.0. Dengan semangat dan optimisme menyambut masa depan Indonesia yang lebih baik, perusahaan akan terus melayani lebih baik lagi bagi seluruh konsumen keluarga Indonesia. Berdasarkan akunnya, kita dapat membahas laporan keuangan menggunakan rasio yang meliputi rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini memiliki beberapa komponen. Yang pertama adalah current ratio. Untuk menghitung current ratio, rumusnya yaitu aktiva lancar dibagi dengan utang lancar berdasarkan data yang tertera pada laporan keuangan PT Sumber Alvaria Trijaya di tahun 2023 dan 2022. Dapat kita lihat bahwa pada tahun 2023, jumlah aktiva lancar sebanyak 1 kali utang lancar, atau setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh 1 harta lancar. Dan pada tahun 2022, jumlah aktiva lancar sebanyak 0,9 kali utang lancar, atau setiap Rp1 utang lancar akan dijamin oleh 0,9 harta lancar. Jika rata-rata industri untuk current ratio dibandingkan dengan kondisi perusahaan pada tahun 2022 dan 2023, maka perusahaan mengalami kenaikan. Komponen selanjutnya adalah quick ratio. Rumusnya yaitu aktiva lancar dikurang dengan persediaan dibagi hutang lancar. Pada tahun 2023, perusahaan dapat menggunakan aset lancar sebanyak 0,42 kali dari hutang lancar, atau setiap Rp1 utang lancar akan dijamin oleh 0,42 aset lancar setelah dikurangi dengan persediaan. Pada tahun 2022, perusahaan dapat menggunakan aset lancar sebanyak 0,38 kali utang lancar, atau setiap Rp1 utang lancar maka akan dijamin oleh 0,38 aset lancar setelah dikurangi dengan persediaan. Jika rasio rata-rata industri yang baik adalah lebih besar daripada 1, maka di tahun 2023 ataupun 2022 keadaan perusahaan ini dinyatakan baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu membayarkan kewajiban dan utang jangka pendek dalam periode yang sama, yaitu periode 2022 dan 2023. Selanjutnya adalah cash ratio. Rumusnya yaitu kas dan setara kas dibagi dengan hutang lancar. Dapat kita lihat pada tahun 2023, jumlah kas sebanyak 0,24 kali dari hutang lancar, atau setiap Rp1 hutang lancar dijamin oleh 0,24 dengan kas. Dan tahun 2022, jumlah kas sebanyak 0,22 kali atau lebih kecil daripada 1, maka setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh 0,22 kas. Tahun 2022 dan 2023, perusahaan tidak dapat melunasi hutang jangka pendeknya dengan baik karena
kas yang dimiliki lebih rendah dari jumlah hutangnya. Komponen terakhir dari rasio likuiditas adalah working capital to total asset. Rumusnya yaitu aktiva lancar dikurang dengan utang lancar dibagi dengan total aktiva. Pada tahun 2023, aset perusahaan terdiri dari 0,0 kali modal kerja. Pada tahun 2022, aset perusahaan terdiri dari minus 0,06 kali modal kerja. Kondisi keuangan perusahaan dari tahun 2022 ke tahun 2023 masih perlu ditingkatkan agar memiliki modal kerja positif yang cukup untuk mendukung operasional dan likuiditas. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Komponen pertama yaitu total debt to equity ratio, di mana total hutang dibagi ekuitas pemegang saham. Pada tahun 2023, berarti setiap ekuitas perusahaan memiliki utang 1,18 kali. Pada tahun 2022, berarti setiap ekuitas perusahaan memiliki utang 1,68 kali. Dari tahun 2022 ke tahun 2023 menunjukkan bahwa perusahaan mengurangi utangnya atau meningkatkan ekuitas karena perusahaan menjadi lebih baik secara finansial dan kurang bergantung pada utang. Selanjutnya adalah debt to total asset ratio. Rumusnya yaitu total hutang dibagi total aktiva. Pada tahun 2023, debt to asset ratio 0,54, artinya 54% dari total aset perusahaan dibiayai oleh hutang. Dan pada tahun 2022, debt to asset ratio 0,63, artinya 63% dari total aset perusahaan dibiayai oleh hutang. Dari tahun 2022 sampai 2023 menunjukkan bahwa perusahaan semakin mengurangi ketergantungan pada utang untuk membiayai asetnya karena menandakan risiko keuangan yang lebih rendah. Selanjutnya adalah long term debt to equity ratio, utang jangka panjang dibagi modal dikali 100%. Pada tahun 2023, setiap Rp100 hutang lancar dijamin Rp8 dari modal saham. Dan pada tahun 2022, setiap Rp100 hutang jangka panjang dijamin Rp16 modal saham. Perusahaan berhasil mengurangi utang jangka panjang dibandingkan ekuitas dari tahun 2022 ke tahun 2023. Perusahaan ini menunjukkan keuangan menjadi lebih stabil dan risiko utang berkurang. Komponen yang terakhir yaitu time interest earned ratio. Rumusnya adalah EBIT dibagi hutang jangka panjang dikali 100%. Pada tahun 2023, 346%, artinya laba operasional perusahaan mampu menutupi beban bunga sebesar 199%. Perusahaan ini menunjukkan peningkatan kemampuan untuk memenuhi kewajiban bunga dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, 199%, artinya laba operasional hanya mampu menutupi beban bunga sebesar 199%. Perusahaan menunjukkan kondisi keuangan yang lebih sehat di tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 dengan profitabilitas yang meningkat dan utang yang berkurang. Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur efektivitas dalam pemanfaatan suatu aktiva dan kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Komponen pertama adalah receivable turnover. Rumusnya yaitu penjualan dibagi piutang rata-rata dikali 100%. Pada tahun 2023, receivable turnover sebesar 2.822%, yang berarti perusahaan menagih piutang sebesar 2.822 kali dari piutang rata-rata. Nilai ini lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yang memiliki rasio 3.892%. Menunjukkan bahwa efektivitas penagihan piutang perusahaan menurun pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini dapat mengindikasikan bahwa pelanggan membutuhkan waktu lebih lama untuk membayar utang mereka atau ada peningkatan piutang yang belum tertagih. Komponen selanjutnya adalah inventory turnover.
Rumusnya yaitu penjualan dibagi persediaan. Pada tahun 2023, rasio inventory turnover adalah 10,59 kali, sedikit menurun dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 10,62 kali. Ini berarti kecepatan perputaran persediaan pada tahun 2023 sedikit lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini bisa disebabkan oleh sebagai faktor seperti pelambatan penjualan, peningkatan stok barang, atau perubahan strategi bisnis. Namun, perbedaannya kecil, sehingga efektivitas manajemen persediaan masih relatif stabil. Dan komponen yang terakhir adalah working capital turnover. Rumusnya yaitu penjualan neto dibagi aktiva lancar dikurang hutang lancar. Pada tahun 2022, minus 56,18 kali berarti perusahaan mengalami modal kerja negatif atau utang lancar lebih besar dari aktiva lancar. Ini menunjukkan perusahaan mengalami kesulitan likuiditas, bahkan mungkin menggunakan pinjaman atau mendanai operasional. Pada tahun 2023, 1,70 kali berarti perusahaan hampir tidak menghasilkan penjualan dari modal kerja. Kondisi ini mengindikasikan perusahaan sedang dalam posisi keuangan yang kurang baik, perlu memperbaiki pengelolaan modal kerja agar bisa lebih produktif. Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam mencari laba ataupun keuntungan di periode tertentu. Komponen pertama adalah gross profit margin. Rumusnya yaitu laba kotor dibagi penjualan dikali 100%. Gross profit margin mengukur persentase keuntungan kotor terhadap pendapatan pada tahun 2023. Gross profit margin sebesar 21,56% menunjukkan bahwa perusahaan berhasil meningkatkan efisiensi dalam menghasilkan laba kotor dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 20,65%. Peningkatan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti pengendalian biaya produksi yang lebih baik, kenaikan harga jual produk, atau peningkatan volume penjualan secara keseluruhan. Angka ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih efisien dalam menghasilkan keuntungan dari pendapatan yang diperoleh. Komponen yang terakhir adalah net profit margin. Rumusnya yaitu laba setelah pajak dibagi penjualan dikali 100%. Pada tahun 2023, net profit margin adalah 2,71% yang berarti dari setiap 100 unit pendapatan, perusahaan memperoleh keuntungan bersih sebesar 2,71 unit. Pada tahun 2022, net profit margin adalah 3,59% yang berarti dari setiap 100 unit pendapatan, perusahaan memperoleh keuntungan bersih sebesar 3,59 unit. Profitabilitas perusahaan menurun dari tahun 2022 ke tahun 2023. Ini bisa disebabkan oleh kenaikan biaya, penurunan pendapatan, atau efisiensi yang kurang. Perusahaan perlu mengevaluasi biaya dan strategi untuk meningkatkan laba suatu perusahaan. Dari video ini kita dapat simpulkan yaitu PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk menunjukkan perbaikan dalam beberapa aspek keuangan seperti likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Namun, efisiensi operasional dan margin laba kotor masih memerlukan perhatian untuk mencapai atau melampaui standar industri. Peningkatan dalam rasio-rasio ini mencerminkan upaya perusahaan dalam memperbaiki kinerja keuangan. Namun, tetap diperlukan strategi lanjutan untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan daya saing di industri retail. Semoga ini bermanfaat. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.